Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada video sebelumnya kita sudah membedakan definisi daripada elektrolit dengan non-elektrolit. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana larutan elektrolit itu terionisasi. Nah, kita ambil sebuah percobaan kira-kira seperti ini. Saya sediakan gelas yang berisi air, lalu ke dalamnya saya masukkan garam. Nah, kita tahu garam itu bentuk molekulnya terdiri dari Na dan Cl kalau garam dapur. Nah, ini kita misalkan Na-nya yang ini Cl, dia dalam bentuk molekul netral. Lalu ketika dimasukkan ke dalam air, maka dia akan larut. Setelah larut dia terionisasi, artinya terpisah antara Na dengan Cl dan berubah menjadi ion. Nah, ini dia berubah menjadi ion, dan ion-ion ini bergerak bebas di dalam larutannya. Nah, ketika ke dalam larutan ini kita gunakan elektroda, lalu kita hubungkan dengan sumber arus. Nah, misalkan di sini saya sediakan baterai, maka arus akan berjalan atau elektron akan berjalan dari baterai sampai ke elektroda, dan ion-ion ini akan menghantarkan arus dari satu elektroda ke elektroda yang lain, sehingga arus ini bisa berjalan terus-menerus searah sampai ke lampu. Yang bisa kita perhatikan nanti dalam percobaan ini adalah kalau kita perhatikan batang elektrodanya, maka pada batang elektroda itu akan terlihat gelembung-gelembung gas seperti ini. Nah, ini bisa saja gelembung gasnya terdapat pada kedua batang elektrodanya atau hanya pada satu batang elektroda. Gelembung gasnya juga bisa banyak dan bisa sedikit, tergantung jenis zat terlarutnya. Apakah termasuk ke dalam elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Nah, kalau di elektrolit kuat maka gelembung ini akan banyak. Gelembung di elektroda ini akan banyak dan lampunya akan menyala terang. Namun kalau dia termasuk ke dalam elektrolit lemah, gelembungnya sedikit, lampunya redup atau bisa jadi padam karena arusnya tidak sanggup untuk menyalakan lampu. Yang pasti ada gelembungnya di sini walau hanya satu titik atau dua titik. Nah, kira-kira seperti ini yang terjadi pada larutan elektrolit. Nah, kalau dia larutan non-elektrolit, yang terlarutnya non-elektrolit, misalkan kita ambil gula. Nah, ke dalam air saya mau masukkan gula. Gula itu kita anggap, nah misalnya rumus molekulnya seperti ini. Ketika dimasukkan ke dalam air, maka dia tetap berada dalam bentuk molekul. Dia tidak terionisasi. Walaupun gulanya larut secara merata atau tersebar dan juga bergerak di dalam larutan, tetapi bergeraknya dalam bentuk molekul. Nah, untuk hal seperti ini, kalau kita gunakan elektroda, kita hubungkan dengan sumber arus, maka arus yang bergerak dari sumber arus itu akan terhenti di satu elektroda. Kenapa? Karena elektroda yang satu dengan elektroda yang lain tidak terhubung dan tidak ada ion-ion yang menghantarkan arusnya, sehingga arus itu tidak bisa berjalan terus-menerus karena putus. Kita anggap ini jembatan, putus jembatannya. Maka tentunya tidak akan ada reaksi di sini, maka lampunya padam dan tidak ada gelembung. Nah, ini dia percobaan yang terjadi kira-kira untuk larutan non-elektron. Nah, demikian teman-teman
untuk membedakan bagaimana larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga channel ini bisa membantu. Jangan lupa klik subscribe, like, beri komen kalau ada yang perlu kita perbaiki atau ada materi yang ingin ditambahkan. Sampai di sini, terima kasih.